Informasi seputar Bansos. Arsen Channel. Bantuan reguler Kementerian Sosial, baik itu program Keluarga Harapan PKH maupun BPNT, adalah program bantuan yang dikhususkan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dan program bantuan reguler ini sudah dilakukan pemerintah sejak tahun 2007. Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan reguler ini, namanya harus masuk ke dalam DTKS Kementerian Sosial. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan seperti PKH maupun BPNT, pastikan nama Anda harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Kementerian Sosial. Seperti kita ketahui bersama bahwa bantuan PKH, BPNT maupun BLT BBM cair serentak atau cair bersamaan di akhir tahun 2022 ini. Nah, untuk bantuan PKH tahap 4 dan BPNT alokasi Oktober, November, dan Desember, serta bantuan BLT BBM untuk tahap 2. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa saat ini pencairan bantuan PKH, BPNT, dan juga BLT BBM yang biasanya cair lewat kartu KKS sekarang disalurkan melalui kantor pos. Sehingga ini menyebabkan banyak sekali dari para KPM yang bertanya-tanya nasib dari kegunaan kartu KKS-nya. Nah, teman-teman, saat ini memang benar penyaluran bantuan PKH itu dicairkan secara tunai lewat PT Pos Indonesia bersama dengan bantuan BPNT dan BLT BBM untuk tahap 2. Padahal bantuan PKH biasanya ini dicairkan secara non-tunai lewat kartu KKS-nya teman-teman atau kartu ATM merah putih. Nah, teman-teman, terkait banyak yang menanyakan keberlangsungan kartu KKS-nya atau ATM merah putihnya yang diterbitkan oleh Bank Himbara, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bantuan PKH ini sudah identik dengan bantuan non-tunai bersyarat, di mana proses penyalurannya ini melibatkan bank penyalur mulai dari Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, BTN, hingga Bank BNI, di mana bantuan dari pemerintah ini ditransfer oleh bank-bank tersebut langsung masuk ke rekening ATM merah putih para penerima manfaat. Sehingga para penerima manfaat ini atau KPM ini tinggal mencairkan melalui mesin ATM terdekat ataupun melalui agen-agen bank di sekitar rumahnya. Pada penghujung tahun 2022 ini, kita dikagetkan dengan perubahan mekanisme penyaluran yang dilakukan oleh pemerintah. Bahwa di penghujung tahun ini, pemerintah menggandeng PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan PKH, BLT BBM, dan BPNT secara tunai. Masalah penyaluran tunai pada PKH, pada awal-awal pencairan PKH hingga tahun 2017, dulunya itu dicairkan melalui kantor pos. Nah, setelah ada kebijakan baru dalam rangka mewujudkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, serta membukakan jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi, dan untuk program sembako yang dulunya disebut dengan istilah BPNT, yang merupakan istilah yang digunakan dalam aturan lama sebelum adanya peraturan menteri mengenai penyaluran bantuan program sembako. Untuk program sembako ini dalam aturan barunya merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako. Pada pasal 1 menyebutkan, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap resiko sosial. Pada pasal 1 ayat 5 menyebutkan program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Jadi bisa saja disalurkan melalui kartu KKS dalam bentuk saldo e-wallet yang hanya bisa ditukarkan saldonya dengan bahan pangan. Tetapi juga bisa disalurkan melalui tunai untuk alasan-alasan tertentu, misalnya dalam rangka percepatan penyaluran. Distribusi ke daerah-daerah terpencil yang sulit dilakukan bila bantuannya berupa barang. Nah, ini ya yang terjadi pada penyaluran di tahap-tahap lalu, yakni bulan April, Mei, Juni, ada yang tersalur lewat KKS sebagiannya, juga ada yang tersalur lewat PT Pos.
Pada periode terakhir ini, untuk alokasi 3 bulan untuk BPNT dibayarkan secara tunai lewat PT Pos. Ini dikarenakan peraturan program sembako ini tidak lagi diistilahkan dengan bantuan pangan non-tunai BPNT, tapi berubah menjadi bantuan sosial pangan atau bantuan program sembako. Jadi ya teman-teman, bila melihat historisnya, maka sebagai keluarga penerima manfaat PKH atau KPM PKH maupun KPM BPNT, semua tidak perlu kaget, dan juga apabila ada yang bertanya kartu KKS berarti tidak berguna lagi dong, tidak berfungsi lagi. Nah, diketahui untuk proses percepatan bantuan ini, pemerintah menargetkan untuk tahap yang keempat ini di penghujung tahun 2022. Sedangkan nantinya untuk penyaluran di tahun 2023 masih belum diputuskan oleh pemerintah. Apakah nanti cair secara tunai lewat PT Pos Indonesia? Apakah kembali cair secara non-tunai lewat kartu KKS-nya? Dan apakah kartu KKS itu tidak dipergunakan lagi? Nah, ini yang harus diluruskan ya teman-teman. Kartu KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera adalah kartu penanda bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. KKS Bansos merupakan alat transaksi elektronik yang memiliki manfaat sebagai sarana bagi penerima manfaat untuk menampung dan menerima lebih dari satu jenis bantuan dari pemerintah. Kemampuan menerima beberapa jenis bantuan ini dikarenakan KKS Bansos memiliki fitur e-wallet. Fitur e-wallet ini tidak ditemui di kartu ATM Bank sebagaimana biasanya. Fitur ini hanya disematkan pada KKS Bansos untuk efisiensi bagi penerima manfaat jika kemungkinan menerima beberapa jenis bantuan dari pemerintah. Nah teman-teman, meskipun penyaluran bansos pada triwulan keempat ini melalui tunai di kantor pos, tidak berarti kartu KKS tidak berguna lagi. Bahkan kartu KKS ini sangat diperlukan ya teman-teman, karena pada tahap-tahap nantinya pada penyaluran bansos tidak menutup kemungkinan akan cair kembali ke kartu KKS teman-teman. Selain dari fungsinya sebagai alat transaksi, KKS juga adalah sebagai kartu tanda pengenal bahwasannya pemegangnya adalah terdaftar pada DTKS yang nantinya dibutuhkan pada saat pendaftaran KIP atau PIP bagi anak sekolah atau juga KIP kuliah. Nah teman-teman, jadi meskipun pada pencairan PKH dan BPNT untuk tahap 4 lewat pos, tidak berarti KKS tidak berfungsi. Dan ingat ya teman-teman, KPM semua kewajibannya harus tetap menjaga dan menyimpan kartu KKS-nya atau kartu merah putihnya dengan baik. Jangan sampai dihilangkan, silakan disimpan sesuai tempat yang mudah ditemukan dan juga jangan dititipkan kepada orang lain. Disimpan baik-baik. Kemudian diingat-ingat nomor PIN-nya karena apabila sewaktu-waktu bantuan PKH ataupun bantuan BPNT-nya dicairkan lewat bank penyalur, nantinya PIN-nya akan digunakan kembali. Baik teman-teman, demikian informasi terkait pengumuman penting untuk semua pemilik kartu KKS Merah Putih. Apakah nantinya tidak digunakan lagi? Jawabannya tetap akan digunakan dan tetap harus dijaga, jangan sampai hilang karena kartu ini sangat penting bagi warga yang ada di DTKS. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan pada video kali ini. Semoga berita ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Berikan komentar dan pertanyaan, silahkan diketikkan pada kolom komentar.